jumlah makanan yang masuk ke anggota tubuh dan nanti akan diserap oleh tubuh dan dicerna dan diedarkan ke seluruh tubuh sehingga mempengaruhi nutrisi seseorang dan berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan seseorang tersebut. Kalau secara umum seperti itu. Oh, jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu sangat mempengaruhi gitu ya? Mempengaruhi ke pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Oke. Baik, nah jika dihubungkan gitu ya, kan tadi ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita sampai dengan sistem ekskresi pengeluarannya gitu ya. Nah, jika dikelompokkan, kira-kira jenis status gizi pada seseorang itu ada berapa gitu? Tergantung dari asupan makanan yang telah diterima oleh tubuh gitu. Kalau status gizi seseorang ada 3 kelompok. Yaitu yang pertama status gizi kurang, yang kedua status gizi seimbang, yang ketiga status gizi berlebih. Oke, ada 3 itu ya. Iya. Nah, kira-kira kalau misalnya status gizi kurang itu artinya apa gitu? Nutrisi yang masuk ke tubuh itu tidak memenuhi sesuai perkembangannya. Jadi nanti bisa pengaruh ke berat badan. Terus saya seperti itu. Ya. Dan yang kedua gizi seimbang. Gizi seimbang itu asupan nutrisi yang jumlahnya pas sesuai dengan perkembangannya juga. Oke. Kalau yang berlebih, otomatis jumlah nutrisi yang dibutuhkan tubuh itu kebanyakan sehingga nanti menjadi cadangan lemak bagi orang tersebut. Jadi bisa menyebabkan akibatnya kegemukan. Oke, mungkin seperti obesitas itu ya. Yeah. Oke. Activity daily. Jadi kebiasaan sehari-harinya apa? Ya mungkin sering konsumsi nasi aja tanpa ada lauk nabati, protein, cuma sayur, kentang, kerupuk, terus apa lagi mie campur dan itu kan karbohidrat semua. Jadi nggak ada proteinnya aja, itu bisa bikin ke yang kelebihan nutrisi. Oke, tadi sempat berbincang tentang malnutrisi gitu ya. Nah, kira-kira menurut Bapak malnutrisi itu didefinisikan seperti apa gitu? Malnutrisi yaitu suatu status gizi yang diakibatkan karena kekurangan gizi. Jadi itu disebut malnutrisi. Itu penyebabnya banyak. Jadi ada kaitannya yang waktu sebelumnya, pertanyaan tadi yang sebelumnya, karena aktivitas daily-nya gimana, terus kebutuhan protein yang diperlukan tubuh itu nggak sesuai dengan seumurannya, seperti itu. Jadi malnutrisi itu juga dihubungkan dengan gaya hidup kita gitu ya, gaya hidup atau makanan yang biasa kita makan sehari-hari, apakah dia sudah mengandung gizi atau mungkin itu cuman tadi makanan yang kurang karbohidrat atau kurang protein dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu akhirnya kekurangan gizi gitu ya. Akibatnya bisa mengarah ke kekurangan gizi atau bahkan gizi berlebih. Jadi bukan gizi yang seimbang. Oke, bukan gizi yang seimbang. Ya. Nah, kira-kira mungkin bisa dijelaskan lagi penyakit lain gitu ya. Jika kekurangan gizi itu seperti apa dan juga kelebihan gizi itu seperti apa selain yang sudah dijelaskan tadi gitu. Kalau bicara penyakit, apabila kita kekurangan gizi itu bisa menyebabkan kekurangan energi, jadi bisa hipoksia, mudah pingsan, terus gampang lelah, mudah marah, dan banyak sih sebagainya. Tapi kalau yang kelebihan nutrisi itu lebih ke arah penyakit seperti diabetes mellitus,
obesitas, jantung, kolesterol, asam urat, dan bisa ke arah gagal ginjal. Oke. Gitu. Nah, mungkin bisa di itu ya, bagaimana sarannya. Nah, kira-kira saran apa sih yang dapat diberikan kepada kita dan utamanya kepada masyarakat gitu ya, untuk tetap terjaga kondisi tubuh yang sehat, stabil terkait dengan kebutuhan gizi tadi. Sarannya kira-kira bagaimana gitu? Sarannya? Iya. Kalau menurut saya, yang pertama-tama itu sebelum makan kita cuci tangan terlebih dahulu. Oke. Kan Cuci ada, tangan dulu. iya, cuci tangan ada 6 langkah. Oh, Ya, ada nanti 6 langkah ya? ada sesinya Wah. sendiri mungkin ya. Oke ya. Kalau mengenai cuci tangan, yang penting cuci tangan dulu, Oke. berdoa Iya, pasti ya. supaya bikin energi yang positif dan mengakibatkan rezeki yang barokah. Oke. Kemudian kalau mengenai makanan sih, yang penting gizinya seimbang. Jadi gizi seimbang itu maksudnya gizi nutrisi yang dibutuhkan tubuh itu harus benar-benar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi sesuai porsinya. Kalau bisa sih cukup protein, rendah karbohidrat, ada vitamin dan mineralnya. Oke. Makanan. Jadi Kalau kompleks dulu, gitu ya, ya. Kalau dulu itu 5 4 sehat, 5 ya, sempurna. ya, Oh iya. Oke. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi wah, sangat itu ya. Apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu tergantung dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi mungkin harus diupayakan kalau makan itu ya memenuhi 4 sehat dan 5 sempurna itu Iya. ya. Jadi jangan hanya karbohidratnya Iya. yang banyak, Serta tapi harus olahraga yang cukup. oke, diimbangi dengan Iya. olahraga yang cukup. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak atas ilmu dan juga waktunya. Baik. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya dalam upaya menjaga kebutuhan gizi pada tubuh kita. Mungkin itu saja. Next time kita lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.